Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, percaya itu bagaimana sih? Apakah dengan menjadi Kristen otomatis percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah dengan sering menyebut nama Yesus, mengatakan haleluya, otomatis percaya? Jawabannya adalah tidak. Tidak otomatis. Mengapa tidak otomatis? Jawabannya begini. Masih banyak orang-orang Kristen yang menaruh kepercayaannya di dua kaki. Kaki yang satu Kristen dan kaki yang satunya lagi ke dukun atau ke paranormal atau praktek perdukunan yang memakai nama Yesus. Praktek perdukunan dengan memakai nama Yesus ini sangat marak sekali. Misalnya, supaya tidak diguna-guna, maka di pelataran rumahnya ditaburi garam sambil menyebut nama Yesus. Atau memakai jampi-jampi dengan memakai nama Yesus supaya cepat sembuh. Di dunia serba cepat dan instan ini, kita selalu digoda untuk serba cepat, serba buru-buru, termasuk ketika kita berdoa dan memohon kepada Allah. Maunya kita itu cepat, yang sering berbanding terbalik dengan maunya Tuhan. Karena itulah praktek perdukunan dengan menggunakan nama Yesus membuat orang Kristen merasa bahwa itulah jawaban Tuhan, jawaban yang cepat dan segera. Padahal bukan. Tuhan tidak memerlukan praktek perdukunan untuk menjawab doa-doa kita. Dalam Alkitab juga dikisahkan tentang praktek perdukunan yang menggunakan nama Yesus. Mari kita simak baik-baik, sebab Tuhan sudah menunjukkan kepada kita bahwa praktek seperti ini bukanlah perintah Tuhan, bukanlah cara Tuhan. Jangan gampang meniru dari luarnya. Saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 30. Kisahnya dimulai dari pelayanan Rasul Paulus di Asia Kecil. Rasul Paulus diberikan mandat oleh Kristus untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman Allah di Asia Kecil. Di Asia Kecil itu ada orang-orang Yahudinya dan ada pula orang-orang Yunaninya. Rasul Paulus mengerjakan mandat Kristus dengan semangat dan rajin. Sementara itu Allah juga mengaruniai Rasul Paulus dengan kuasa yang luar biasa untuk melakukan mukjizat. Sebelum saya melanjutkan kisahnya, saya mengajak kita untuk mencermati bagian ini. Roh Kudus mengaruniai Rasul Paulus dengan kuasa yang luar biasa untuk melakukan mukjizat karena Kristus telah menetapkannya untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman Allah. Karena memberitakan Injil atau memberitakan firman Allah itulah, maka Allah Roh Kudus mengaruniai dengan kuasa yang luar biasa untuk melakukan mukjizat yang memang dibutuhkan pada waktu itu. Roh Kudus tidak pernah mengaruniai seseorang dengan kuasa yang luar biasa untuk mengadakan mukjizat tanpa mengerjakan mandat Kristus, yaitu pemberitaan Injil atau memberitakan firman Allah. Tidak pernah. Sekali lagi, karena Allah telah menetapkan untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman Allah lah, maka ditambahkan karunia atau kuasa yang luar biasa yang diperlukan sesuai zamannya. Saya berharap kita paham ya sampai di sini. Cara membedakan apakah kuasa yang luar biasa seperti mengadakan mukjizat itu berasal dari Roh Kudus atau dari setan, dilihat dari tujuan mengadakan mukjizat itu. Menjadi satu kesatuankah dengan pemberitaan Injil Kristus atau pemberitaan firman Allah, atau malah tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemberitaan firman. Sebaliknya, pemberitaan Injil atau pemberitaan firman bisa saja tanpa mukjizat atau pemberitaan firman yang murni, sebab Roh Kudus memang bekerja agar firman Tuhan makin tersebar.
Sekarang mari kita perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan. Serombongan orang Yahudi yang berkeliling dari kota ke kota mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan. Membuat rencana untuk mengusir roh jahat dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Mereka memutuskan untuk memakai mantra ini. Begini mantranya. Dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, keluarlah engkau. Orang-orang ini hanya melihat mukjizat yang dikerjakan Rasul Paulus, tetapi tidak memahami atau tidak mengerti alasan mengapa Rasul Paulus mengadakan mukjizat itu. Praktek mukjizat ini bukan dari Roh Kudus, sebab tidak ada hubungannya dengan pemberitaan Injil Yesus. Dan praktek ini adalah praktek perdukunan untuk mencari untung diri sendiri. Lalu dikatakan begini saudara, rombongan itu terdiri dari 7 orang anak Skewa, seorang imam Yahudi. Tetapi ketika mereka mencoba mantra itu terhadap seseorang yang kerasukan, roh jahat itu menjawab, aku tahu siapa Yesus dan siapa Paulus, tetapi engkau ini siapa? Roh jahat itu lalu menerjang serta memukuli 2 orang di antara mereka, sehingga keduanya kabur dari rumah itu dalam keadaan telanjang dan luka-luka parah. Nah kan ya, malah roh jahatnya menyerang anak-anak Skewa itu. Sehingga apa? Cepat sekali peristiwa itu tersiar di seluruh Efesus, baik di kalangan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Penduduk kota ketakutan dan nama Tuhan Yesus sangat dimuliakan. Banyak orang yang telah percaya yang sebelumnya melakukan sihir mengakui perbuatan mereka dan membawa kitab sihir serta jimat mereka lalu membakarnya di muka umum. Kitab-kitab itu ditaksir seharga berjuta-juta rupiah. Ini menyatakan betapa besar pengaruh dan kuasa firman Allah di daerah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah punya cara untuk menyebarluaskan firman Tuhan, menyebarkan Injil. Tujuan utama Roh Kudus memberikan kuasa dalam melakukan mukjizat yang memang diperlukan waktu itu adalah supaya firman Allah tersebarluaskan. Kini sekalipun tanpa mukjizat seperti yang pernah dilakukan oleh Rasul Paulus, bisakah Roh Kudus menyebarluaskan firman Tuhan? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memakai saudara-saudara yang telah percaya kepada Kristus, yang sudah menerima firman-Nya. Sebarkanlah firman itu, jangan praktek perdukunannya, jangan asal mencontoh, meniru. Ajarkanlah firman Tuhan, jangan ajarkan yang lain. Roh Kuduslah yang akan membuat orang-orang percaya Tuhan Yesus, bukan yang lain. Selamat ulang tahun Ibu Tong Miyun, Ibu Paulina Lulu Sriwati, Esra Sadewo. Doa akan saya japri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.